Sriwijaya Air beserta adiknya, dan 3 pejabat Bangka yang kerok korupsi 271 triliun. Artis-artis yang memakan duit rakyat ini bisa jadi nanti akan disembunyikan namanya, tidak jadi diumumkan kepada masyarakat rakyat jelita seperti kalian yang wonder akan itu. Nilai uang yang dia terima, padahal uangnya sudah menjadi barang yang sudah dibeli. Berarti dia kan harus menjual lagi. Dia udah pamer-pamer sana sini, dia udah show off, dia jual lagi. Kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara HL selaku beneficiary owner PTT. Sangat menikmati kehidupannya selama ini. Cuma saya bertanya, apakah Sandra Dewi tidak tahu uang itu uang dari mana? Kalau bisnis apa suaminya Sandra Dewi? Kalau dia kerja selerinya berapa? Teman, sudah berapa tahun? 271 triliun. Imagine, bisa menambah pembangunan IKN kita. Jadi tersangka baru korupsi timah sekarang sudah ditangkap lagi, yaitu dikabar-kabarkan Bos Sriwijaya. Dan benarkah juga ada nama artis yang terlibat selain dari Bos Sriwijaya tersebut yang ikut terseret kasus korupsi timah? Sriwijaya Air beserta adiknya, dan 3 pejabat Bangka yang kerok korupsi 271 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan perkara terkait dengan data yang akibat yang sedang hari ini Jumat tanggal 26 April 2024, tim penyidik telah memanggil 14 orang saksi, mana salah satu dari saksi yang kami panggil yaitu saudara yang tidak bisa hadir karena sakit. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang tepat sehingga pada hari ini kami menetapkan 5 orang tersangka. Guys, ternyata di antara kelima orang tersangka korupsi timah tersebut, salah satunya adalah Bos Sriwijaya Air beserta adiknya dan 3 pejabat Bangka Belitung, guys. Nih, karena kemarin kan sebelumnya ada 16 tersangka yang sudah ditetapkan terlibat korupsi timah. Salah satunya ada Helena Lim, juga ada Harvey Muiz. Nah, 16 tersangka tersebut sudah ditahan. Dan ternyata setelah diusut tuntas ada 5 tersangka baru lagi nih, guys. Dan itu adalah Bos Sriwijaya Air dan adik dari Bos Sriwijaya Air tersebut. 3 orangnya adalah merupakan pejabat Bangka Belitung. Dan semoga saja semakin hari semakin ditemukan siapa saja yang terlibat, apalagi dikabarkan juga ada nama-nama artis yang terlibat kasus pencucian uang timah tersebut, guys. Kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara HL selaku beneficiary owner PTT atau BU. Tuh, kelima tersangka tersebut diantaranya yang pertama inisial HL selaku beneficiary owner PT TIN, kedua FL selaku marketing PT TIN, ketiga SW selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 sampai 2019. Keempat berinisial BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2019. Kelima inisial AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sampai dengan 2021 dan definitif sampai dengan sekarang. Tuh guys, jadi memang berkelanjutan ya, korupsi yang dilakukan itu berkelanjutan, bahkan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Babel itu yang dari 2015 sampai 2019 ganti lagi orangnya, dilanjutkan lagi korupsinya 2019
sampai 2020, 2021 hingga sekarang. Jadi ini benar-benar sudah lama ya guys dilakukan korupsi tersebut, namun baru diungkap atau terungkapnya sekarang. Semoga dengan adanya keterungkapan ini ada lagi bermunculan nama-nama baru yang selama ini sudah melakukan korupsi, merugikan negara tapi belum terungkap. Semoga segera diproses dan diusut tuntas tentunya. Apakah artis-artis yang terlibat korupsi di Indonesia ini akan dipenjara atau diumumkan atau tidak sama sekali? Ya, jawabannya adalah ini yang pertama. Artis-artis yang memakan duit rakyat ini bisa jadi nanti akan disembunyikan namanya, tidak jadi diumumkan kepada masyarakat rakyat jelita seperti kalian yang wonder akan itu. Tapi dengan kesepakatan bersama di balik layar bahwa dia akan diminta untuk mengembalikan aset-aset yang sudah dia terima dari para koruptor. Kemudian ya dia sama aparat mungkin kong kali kong kesepakatan, Pak, ini akan saya balikin semua sesuai dengan kontrak-kontrak kerja yang ada. Tapi tolong ya Pak, nama saya jangan dipublikasiin. Itu bisa, tapi si artis ini tetap tidak tidur dan akan menangis darah dan sangat bersedih. Kenapa? Ya misalnya dia sudah menerima dana 2 miliar. 2 miliar itu udah dibeliin mobil, rumah, barang-barang branded. Nah dia kan harus mengembalikan barang-barang, dia kan harus mengembalikan nilai uang yang dia terima, padahal uangnya sudah menjadi barang yang sudah dibeli. Berarti dia kan harus menjual lagi, dia udah pamer-pamer sana sini, dia udah show off, dia jual lagi, malu sama teman, sama keluarga, apalagi sama masyarakat yang berpenduduk 264 juta ini. Jadi dia akan stres dan nggak bisa tidur. Kalau misalnya KPK mau menunggu sampai barang-barang itu terjual, kalau KPK bilang enggak, lu harus balikin minggu ini juga, pusing kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti si artis ini ternyata memang dia bukan kontrak kerjasama lagi guys, jadi dia itu lebih ke memang mau bekerja sama dengan para koruptor ini tanpa mempertanyakan duitnya itu dari mana. Dia main tanda tangan, main berkoalisi untuk membangun perusahaan, dan apalagi kalau ketahuan duit yang banyak itu dia terima cash, bukan via transfer, setelah dicek begitu. Nah itu bisa jadi di penjara. Jadi ada dua kontrak hanya kerja dengan kontrak kerjasama berkoalisi, dua perusahaan bersatu itu beda loh. Kalau dia perusahaannya udah koalisi, itu biasanya di penjara. Biasanya, jangan bilang, enggak ada banyak duit, backingnya banyak. Apa kabar itu Angelina Sondang? Backingnya kurang kuat apa? Di penjara juga kan? Apa kabar tuh Donald Trump? Orang nomor 1 di dunia. Di penjara. Jadi serem juga ya guys ya. Jadi ini artis-artis yang terlibat atas kasus pencucian uang. Yang pertama mungkin diberi dalam bentuk uang melalui transfer, terus uang tersebut dibelikan ke barang, misalkan ya uangnya 2 miliar terus dibelikan ke mobil atau rumah misalkan ya seharga 2 miliar. Nah kalau sudah ketahuan begini maka KPK akan menyita barang-barang tersebut, harus dijual lagi. Dan kalau mungkin KPK tidak mau menunggu untuk barang itu terjual, maka harus diganti dengan uang pribadi senilai 2 miliar tersebut guys. Walaupun artisnya tidak ditahan, tetapi tetap uang dari hasil pencucian uang tersebut dikembalikan ke KPK. Namun yang kedua, ada juga artis yang bisa dipenjarakan akibat kasus pencucian uang ini, karena dia dengan sadar menerima mungkin melalui atau secara cash uang tersebut, dan ada kontrak kerjasama bodo amat ya, dia walaupun dia udah tahu ini adalah uang dari hasil korupsi atau pencucian uang dan lain-lainnya, tetapi dia tetap menerima, maka ancamannya bisa dia dipenjara guys. Jadi serem juga ya guys ya, ternyata banyak juga di kalangan artis yang mungkin pamer harta kekayaan, ingin jadi sultan cepat dan lain-lain. Ternyata tuh ada juga beberapa artis yang memakai atau dengan menggunakan uang hasil money laundry guys, pencucian uang atau mungkin uang korupsi dan lain-lainnya, atau mungkin dia terlibat aliran dana dari orang yang melakukan korupsi guys. Jadi
hati-hati aja nih, karena memang setelah ini tentunya banyak lagi yang akan diusut tuntas. Sekarang aja udah ada 5 tersangka baru, apalagi nanti nih pasti bakal bermunculan. Apakah artis tersebut yang sudah diumumkan inisialnya bakal ditahan? Kita tunggu aja kelanjutan beritanya, guys. Hello netizen, mulut ini sangat gatal ya. Mendengar dan melihat Harvey Muiz korupsi 271 triliun. Suami dari Sandra Dewi, seorang artis Indonesia. Sandra Dewi sangat menikmati kehidupannya selama ini. Cuma saya bertanya, apakah Sandra Dewi tidak tahu uang itu, uang dari mana? Kalau bisnis apa suaminya Sandra Dewi? Kalau dia kerja salarinya berapa? Eman, sudah berapa tahun? 271 triliun, imagine. Bisa menambah pembangunan IKN kita. Jadi Bapak Presiden tidak pusing-pusing lagi. Tuhan, seperti banyak sekali uangnya. Sekarang duit itu ada di mana? Dan bagaimana nanti kelanjutan hukum ini? Apakah uang itu dikembalikan ke negara atau kemana? Itu big question. Kita belum tahu. Dan harta-harta Harvey-nya apakah sudah diblokir atau sudah disita semuanya? Imagine Sandra Dewi, selama ini Anda naik jet pribadi, makannya enak, jalan-jalan, traveling ke luar negeri dengan all use the branded. Nikah di Disneyland, makan di Eropa, model di Australia, cek kesehatan jiwa di Singapura, borong baju di Paris, nyolong duitnya di Indonesia. Begitulah fakta yang dinyatakan oleh netizen ya guys, karena berbondong-bondong menyerang Sandra Dewi dan suaminya yang telah melakukan korupsi hingga merugikan negara 271 triliun. Ya karena memang sebanyak itu gitu loh guys ya, sebanyak itu duit yang diambil atau merugikan negara akibat perbuatannya. Tentu netizen sangat-sangat geram, apalagi ini ibu ini mempertanyakan kemana duitnya, nanti bakal dikembalikan ke negara kah atau mau kemana? Terus apakah semua harta suami Sandra Dewi atau yang terlibat dari kasus korupsi ini bakalan disita, diblokir, atau mungkin hukum ini bisa dibeli? Kita nggak tahu ya guys, kita doakan saja semoga perbuatan dari Harvey ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal, yang seadil-adilnya. Kalau dia bersalah, nyatakan bersalah, kalau tidak gitu. Cuman sudah yakin sih banyak yang menduga juga ya, Harvey Muiz ini karena backingannya juga kuat, mungkin hukumannya nggak bakal lama guys, nanti di diskon, dipotong-potong jadinya ringan dan gak lama udah habis itu keluar bisa lagi kan melakukan korupsi seperti itu. Namun kita doakan saja semoga sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kekompakan kita netizen, semoga diusut tuntas dan pelakunya ini dihukum dengan yang seberat-beratnya, dengan yang setimpal, dengan yang seadil-adilnya gitu guys. Jadi biar orang itu jerah melakukan korupsi. Kalian setuju nggak kalau memang untuk melakukan korupsi ini dihukum seumur hidup aja atau hukuman mati, atau dimiskinkan juga ya biar orangnya jerah gitu? Kalau kalian setuju silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Aku dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.